Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ini dia chapter 1078 yang sangat wow, dimana chapter yang wow ini memiliki judul batas waktu pelarian, dimana ditemani dengan suatu cover story Jerma Double Six. Di sana terlihat Sister dan Jachi membentuk aliansi bernama Neo Mates. Nah, di awal chapter kali ini, Shin menunjukkan Labo Pes yang kondisinya telah ringsek. Sementara itu, di sisi lainnya terlihat Stacy berbicara kepada Sentomaru melalui suatu dendenmushi. Yang mana Sentomaru dikejutkan soal Kizaru yang akan datang ke pulau ini dalam perkataannya Stacy, di mana Stacy mengatakan kalau itu benar, Kizaru akan datang. Dan juga di sini Stacy memaparkan kalau misi sebenarnya CP0 adalah melenyapkan Vegapunk dan juga menunggu sampai datangnya Kizaru. Dan menanggapi itu, Sentomaru menduga kalau sepertinya pemerintah benar-benar serius dan sudah mempersiapkan segalanya. Yang mana apa yang dikatakan oleh Sentomaru itu direspon oleh Stacy, yang mana itu benar, mereka yaitu World Government menanggapi itu lebih serius daripada yang terjadi kepada Ohara sebelumnya. Kemudian Stacy menjelaskan kalau ada beberapa alasan di balik semua tindakan ini, di mana yang pertama dikarenakan Vegapunk telah mengambil penelitian tentang Ohara dan kemudian melanjutkan penelitian itu. Kemudian alasan kedua itu dikarenakan Pulau Egghead memiliki sistem pertahanan yang jauh berbeda daripada Ohara. Dan karena itulah di sini Sentomaru akhirnya sepakat kalau dengan alasan itu udah cukup bagi pemerintah untuk mengambil suatu tindakan. Dan kemudiannya di sini Stacy memberi suatu penjelasan kepada Sentomaru kalau ada masalah hubungi aku aja, karena komunikasi yang ada di Pulau Egghead sepenuhnya benar-benar sudah dihancurkan. Kemudian Shin berpindah ke lokasi Sentomaru yang ada di Fabrio Pes. Di sana Sentomaru memberikan arahan kepada orang-orang di sana untuk segera kabur daripada pulau. Dan ya, kita bisa melihat mulai paniknya orang-orang di sana setelah mengetahui ancaman barudak yang akan datang, di mana mereka semua bersama-sama mulai mengikuti perintah Sentomaru dan akan segera berlayar meninggalkan pulau. Nah, kemudian Shin kembali pindah dan kali ini kembali ke laboratorium yang lebih tepatnya berada di lantai 3 di bangunan C, di mana itu adalah tempat grupnya Usopp di sana berada. Di mana dari kejadian sebelumnya kita tahu ya, grup ini telah dibantai oleh si Snake, dan pada saat ini terlihat Usopp dan Lilith seutuhnya telah menjadi batu. Sementara itu di sisi lainnya kita melihat Franky hanya sebagian tubuhnya saja yang membatu, di mana itu membuatnya bisa berbicara tetapi tidak bisa bergerak, alias hanya mulutnya saja dan tangan kirinya yang bisa bergerak. Yang mana di situ ya terlihat Franky sangat marah kepada bocah si Snake itu dan memintanya untuk segera dinormalkan kembali. Dan Franky di sini sedikit mengancam kalau si Snake mau mengembalikan tubuh mereka seperti normalnya, si Snake akan dimaafkan. Namun perkataan Franky itu dihiraukan oleh si Snake. Dan kemudian di panel berikutnya kita melihat Pythagoras mulai berbicara kepada si Snake. "Oi, sialan, kenapa kau melakukan semua ini? Siapa yang memberimu perintah?" Tapi bukannya dijawab, si Snake malah justru terdiam dan kemudian berniat menginjak Pythagoras, dan boom, terjadi ledakan di kemudian panelnya. Sembari Franky yang melihatnya cukup panik. Nah, Shin kembali berpindah dan kali ini menuju lantai 2 bangunan A. Di sana ada grupnya Robin. Terlihat mereka mulai mengkhawatirkan kondisi yang terjadi, banyak ledakan yang muncul dan berharap semuanya baik-baik saja. Sampai tibalah Robin yang mengatakan kalau ini tidak masuk akal. "Aku yakin ini adalah ulah para Seraphim,
Tetapi di sisi lainnya, Nami yang teriak dengan keras sebelumnya pasti ada yang menyelamatkannya, bukan dengan cepatnya pula. Semua orang telah bertarung dan pastinya semua orang sibuk bertarung. Tetapi di sisi lainnya mungkin saja telah terjadi sesuatu kepada Vegapunk, di mana Chopper dan Atlas mulai kepikiran hal ini yang dikatakan oleh Robin. Dan di sini Atlas mengatakan kalau jika dipikir-pikir ada satu lab yang sudah tutup dan hanya dipakai sekali saja, aku rasa tidak ada orang yang mau menggunakannya. Tetapi Robin yang mendengarnya meminta Atlas untuk diantarkan ke sana dan juga periksa tempat itu. Sementara itu, scene kembali berpindah yang kali ini menuju lantai 3 bangunan A. Di sana, Edison yang pingsan coba disadarkan oleh Nami dengan menggendongnya. Sementara itu, Brook telah memasuki mode hantunya dan ia berkata kalau dia akan mencari Vegapunk. Tetapi di sini ya Brook dikagetkan dengan Seraphim yang melakukan suatu serangan tetapi Sanji tidak melawannya. Dan ya, di panel berikutnya kita melihat ketika Shisak memukul Sanji tepat di wajahnya. Itu tidak berarti apapun bagi Sanji alias no damage. Dan Sanji mengatakan, "Apakah kau tahu ini? Ini adalah kekuatan cinta." Nah, scene kembali dipotong kali ini lantai 4 bangunan A, di mana itu tempatnya Luffy dan yang lainnya. Di mana Zoro mengeluh kalau apinya tidak mau padam. Sementara itu, di sisi Luffy mencoba menghiraukannya karena Seraphim Mihawk telah menghilang. Dan sontak Zoro bertanya-tanya kemana dia pergi. Sementara itu, Luffy di sini menduga kalau Seraphim itu mulai menargetkan orang-orang yang lebih lemah dan bertarung lagi dengan yang kuat. Dimana jika itu benar menurut Luffy, ini adalah rencana mereka menjatuhkan mental orang-orang kuat. Yang setelah mendengar itu, Zoro memutuskan untuk mencarinya. Yang mana berbarengan pula dengan itu, Luffy berkata kepada Kaku, "Oi Usopp, temani dia. Dia akan tersesat jika sendirian." Dimana Kaku menjawab, "Itu pria yang sangat merepotkan. Oi Roronoa, tunggu aku." Terlihat Kaku mulai mengejar Zoro. Dan juga Kaku bertanya kepada Luffy, "Siapa yang kau panggil Usopp?" Sementara itu, di sisi lainnya, di panel berikutnya, Luffy kembali menyerang si Bear dengan Hauga Linggannya. Tetapi itu sama saja seperti sebelumnya dan tidak ada efeknya. Bahkan di sini ya, Luffy menyuruhnya untuk berpikir lagi dari tindakan bodoh itu. Kemudian scene berpindah ke tempatnya Bone yang di sana dia sedang menangis sembari ada narator yang sedang berbicara. Ini adalah hari sebelum insiden Egghead yang terkenal itu. Tetapi insiden ini disebabkan 3 bulan yang lalu. Di mana kemudiannya scene berpindah ke Marijoa 3 bulan yang lalu. Seseorang telah berkomunikasi dengan mengatakan, "Aku sedang berbicara dari Pulau Egghead. Ada info yang ingin kukatakan kepada kalian, kalau Dr. Vegapunk sedang meneliti Void Century." Di mana kemudiannya narator menjelaskan kalau CV5 diperintahkan untuk pergi ke Pulau Egghead untuk mencari tahu atau mencari bukti, tetapi mereka tidak menemukannya. Terlihat Vegapunk dan Saka di sana tengah berbicara dengan para agen Cyberpol itu. Kemudian di panel berikutnya, narator kembali menjelaskan kalau kapal yang meninggalkan Egghead secara misteriusnya telah menghilang. Di mana untuk mencari tahu akan hal itu, pemerintah memutuskan CV7 dan juga CV8 untuk mencari tahunya, tapi mereka tidak ada yang kembali juga. Sampai si sosok misterius itu kembali menelepon kalau dirinya ingin berbicara langsung dengan Gorose. Di panel berikutnya kita melihat Gorose sedang rapat di mana narator kembali mengatakan atau menjelaskan berdasarkan hasil rapat tersebut antara Gorose dan sosok misterius itu, terlihat jelas kalau ilmuwan itu mengkhianati pemerintah. Dan kemudian Gorose memutuskan untuk melenyapkan Vegapunk secepat mungkin. CP0 yang menerima misi itu langsung segera berangkat dan berlayar. Akan tetapi para Gorose mengantisipasinya dengan plan B atau rencana cadangan jikalau Vegapunk melakukan suatu perlawanan.
Dan salah satu Gorose memutuskan untuk turun gunung untuk berlayar bersama Kizaru sebagai pengawal. Kemudian meminta bantuan dari pangkalan marinir yang lainnya, di mana terlihat di panel ini orang-orang dari pangkalan marinir lainnya. Kemudian narator menjelaskan tanda perang sudah terlihat jelas, tetapi satu hal tidak diduga muncul, yaitu sebuah kapal dari salah satu Yonko, Mugi Wara no Luffy. Di mana dengan perkembangan yang tidak terduga itu, pemerintah itu dibuat was-was. Terlihat Akainu dan Gorose di panel ini ketar-ketir. Tetapi narator menjelaskan, apapun hasil daripada insiden itu berdampak besar yang tidak diduga bagi seluruh dunia. Dan kemudian Shin memasuki timeline sekarang dan beralih ke ruangan lab yang terbengkalai itu, yang di sana terdengar suara orang yang sedang menuruni anak tangga. Kemudian di panel berikutnya kita melihat ya Saka yang berasap di kepalanya dan juga Vegapunk dengan ekspresi marahnya berkata, "Apakah kau pelakunya? Jawab aku." Dan di akhir chapter kali ini, di panel terakhirnya ya, kita melihat Yok muncul dan jongkok tepat di hadapannya Vegapunk atau Stella dan berkata, "Oi Stella, ini aku akan menjadi Tenryubito." Di mana mendengar itu ya, Vegapunk sangat kaget dan mengatakan, "Apa maksudmu Yok? Kau sudah pergi ke sana sebelumnya. Kenapa kau ingin menjadi manusia sampah seperti mereka itu?" Dan di sini Yok tertawa. "Kau terdengar seperti Saka sekarang, tapi coba tebak, dia sudah mati sekarang." Ini benar-benar membingungkan bukan? Dengan banyaknya Vegapunk di sekitaran sini, dunia ini lebih baik jika hanya ada salah satu dari kita. Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang mengatakan keinginan yang telah terungkap.